semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa. Kurang semangat nih. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih. Kalau gitu kita lihat sama-sama. Itu dia adik-adik hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu. Nah, lagunya apa nih, Kak? Lagunya ada dua nih, Kak. Kita mau nyanyi lagu Yesus mengetok pintu dan Demons. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Kak Hani. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa nih. Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi.
Kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, kita hanya membutuhkan satu buah amplop. Dan jangan lupa menulis nama dan tanggal hari ini ya. Untuk mengiringi lagu persembahan kita, marilah kita mengangkat pujian, yaitu Betapa Hatiku.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Di sini Kak Monik ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Nah, Kak Monik juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengingatkan anak-anaknya untuk tetap beribadah. Kak Monik juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Talita, Kak Hani, dan kakak-kakak semua yang sudah bertugas pada minggu ini. Di sini Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Mei tahun 2021. Kiranya semakin dewasa kalian semakin diberkati dan sehat selalu. Untuk adik-adik semua yang lagi berbeban berat, yang lagi ada masalah, kakak-kakak sekolah minggu selalu mendoakan kalian. Dan untuk adik-adik jangan lupa berdoa ya, karena Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa kalian. Kak Monik juga mau mengingatkan, dan gak capek-capeknya Kak Monik mengingatkan untuk adik-adik semua menaati protokol kesehatan dengan 5M. Sekian pengumuman kakak hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Kakak tanya sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan ceritamu. Kiranya berkati setiap cerita yang telah disampaikan supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih. Adik-adik tahu nggak ini apa? Kalau yang ini? Iya adik-adik. Kalau yang ini adalah wortel. Kalau yang ini kentang. Nah adik-adik bisa nggak membedakan dari bentuknya atau juga warnanya? Kalau wortel ini bentuknya memanjang. Untuk warnanya warna orange kemerahan. Nah, kalau kentang ini bentuknya bulat atau lonjong adik-adik dan warnanya warna kuning. Nah, kedua makanan ini itu sangat bervitamin adik-adik. Bahkan untuk wortel itu bisa menyehatkan mata adik-adik. Dan juga si kentang ini tidak kalah bervitamin adik-adik seperti wortel. Nah, Tuhan telah menciptakan banyak makanan yang sangat unik dan beragam adik-adik. Dan di saat kita susah untuk mencari makan atau kebutuhan sehari-hari, kita harus memintanya kepada siapa adik-adik? Iya, kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Desta. Tapi gimana ya kelanjutannya? Gimana kalau kita langsung saja dengarkan dari Kak Desta? Silahkan Kak Desta. Shalom adik-adik semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita di kelas kecil pada minggu ini adalah Kak Desta adik-adik. Kak Desta akan menceritakan bagaimana sih perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kira-kira apa-apa aja ya halangannya? Nah adik-adik, kalau adik-adik penasaran dengan cerita kakak, adik-adik bisa mendengarkan ceritanya dengan baik ya adik-adik. Siapkan hati dan telinganya mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Oke? Nah adik-adik, bangsa Israel akhirnya bebas dari jajahan tanah Mesir adik-adik. Mereka di tanah Mesir sangat-sangat tersiksa adik-adik karena mereka disuruh kerja adik-adik. Mereka dari pagi sampai malam mereka disuruh kerja adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan tidak pernah tinggal diam adik-adik. Tuhan mengirimkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel adik-adik. Lalu saat mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun adik-adik. Wah, padang gurun itu adalah tempat yang sangat luas adik-adik. Di sana hanya pasir yang ada adik-adik. Sepanjang jalan itu mereka hanya melihat pasir dan sangat panas adik-adik. Di sana juga tidak ada makanan ataupun air adik-adik. Nah, beruntungnya pada waktu itu mereka membawa persediaan makanan yang mereka bawa dari tanah Mesir adik-adik. Nah adik-adik, lama-kelamaan mereka jalan. Akhirnya persediaan makanan mereka habis adik-adik. Mereka bingung adik-adik. Kami harus dapat makanan dari mana katanya. Lalu adik-adik, ada anak-anak juga yang menangis adik-adik. Ibu, apakah ada makanan? Terus ibu itu menjawab, makanan kita sudah habis. Di sini, di padang gurun ini tidak ada sama sekali makanan adik-adik. Bapak-bapak juga tak tahu bagaimana cara mendapatkan makanan adik-adik. Pokoknya mereka sangat sedih adik-adik. Lalu mereka datang pada Musa adik-adik. Mereka datang pada Musa dan mengeluh, Musa, bagaimana ini? Kalau kami begini terus, kami bisa mati kelaparan. Iya, lebih baik kami di tanah Mesir saja. Di sana banyak sekali makanan dan cukup untuk kami. Lalu Musa sangat sedih karena Musa pikir
Kenapa mereka tidak minta makanan pada Tuhan dan hanya mengharapkan apa yang ada di padang gurun? Terus Musa berdoa pada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan berkata pada Musa, "Sore ini aku akan memberikan daging pada mereka, dan paginya aku akan memberikan roti kepada mereka." Hah? Bagaimana bisa itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Kan di padang gurun gak ada daging, padang gurun juga gak ada roti. Bagaimana bisa? Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan dapat melakukan segalanya. Tuhan dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Pada saat itu juga Tuhan mengirimkan angin yang sangat kencang. Angin-angin itu mengantarkan burung-burung yang besar dan gemuk ke padang gurun. Lalu orang-orang Israel dapat menangkap burung-burung itu untuk dijadikan makanan. Lalu mereka makan sesuka hati mereka dan mereka sangat senang karena sore itu juga mereka dapat memakan daging. Nah, apalagi ya yang dijanjikan Allah selain Allah memberikan daging pada mereka? Apa ya? Nah, ternyata Allah juga memberikan roti. Nah, roti itu datang pada esok pagi, adik-adik. Nah, pada keesokan paginya saat mereka keluar dari kemah, tiba-tiba ada yang jatuh dari langit dan warnanya putih. Terus mereka lihat, "Nah, ini apa ya?" Terus mereka datang, mereka lihat, ternyata ini adalah roti. Nah, roti inilah yang dijanjikan Allah kepada Musa, adik-adik. Nah, lalu mereka cicip dulu nih rotinya, enak apa enggak? Terus mereka rasa, rasanya enak sekali. Ternyata roti itu namanya roti mana. Nah, lalu mereka kumpulkan roti itu ke dalam kerajaan untuk persediaan makanan mereka. Lalu roti itu terus datang pada keesokan harinya dan berlanjut terus sampai mereka ke tanah perjanjian, adik-adik. Nah, tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita pada minggu ini yaitu kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan sangat baik, adik-adik. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan dan meminta padanya, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Sampai di situ dulu ya cerita kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita berdoa, Kengga ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian, kakek-kakek dan nenek-nenek. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah.
Sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati. Dan sekarang kami anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan, jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, dan akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari adik-adik kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini sekolah hari Minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu, siapa dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Everybody say, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Di tempat kudusnya. Lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur.